al-adlu, yaitu al-adlu artinya maha adil. Keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah juga didasari dengan ilmu Allah yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya salah. Al-adlu berasal dari kata adalah, yang berarti lurus dan sama. Orang yang adil adalah orang yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan inilah yang menunjukkan orang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Adil juga dimaknai sebagai penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Allah dinamai al-adlu karena keadilan Allah adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah terhadap apa yang menimpa makhluknya. Karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dalam mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Secara etimologis, al-adlu berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain. Istilah lain dari al-adlu adalah al-qis dan al-mis. Secara terminologis, al-adlu berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan lebih dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya, atau wat syafi'i fi maqamih. Ibnu Qudamah, ahli fikih mazhab Hambali, mengatakan keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah. Jika keadilan telah dicapai, maka itu merupakan dalil yang kuat dalam Islam selama belum ada dalil lain yang menentangnya. Perilaku adil sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah. Sementara amanah wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi rasa kebencian dan sifat negatif lainnya. Allah disebutnya maha adil dan bijaksana terhadap semua hambanya karena Allah tidak mempunyai kepentingan apa-apa dari perbuatan hambanya. Jika manusia berbuat kebaikan, maka tidak akan memengaruhi kemahaadilannya, dan jika manusia berbuat kezaliman, maka itu tidak akan mengurangi kemahaadilannya itu. Apa yang diperbuat oleh manusia, apakah kebaikan atau kelalaian, hasilnya akan diterima oleh manusia itu sendiri. Allah pun maha adil dalam memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Allah menciptakan makhluknya, pasti ada alasannya. Tidak ada yang dia ciptakan yang tidak ada maknanya. Allah adalah sang pencipta segala keindahan, keburukan, kebaikan, maupun kejahatan. Allah bersifat adil pada ciptaannya. Dalam hal ini, ada rahasia yang sulit dimengerti. Maka dari itu, kita harus memahami bahwa seringkali orang harus mengenal lawan kata dari sesuatu untuk memahaminya. Orang yang mengenal kebahagiaan, jika tidak ada buruk, kita tidak akan mengenal keindahan. Dan buruk, baik adalah sama pentingnya di dalam kehidupan. Allah menunjukkan yang satu dengan yang lainnya, yang benar dengan yang salah, dan menunjukkan kepada kita akibat dari masing-masingnya. Dia memperlihatkan pahala sebagai lawan dari kata siksaan.
Lalu dipersilahkan nih kita untuk menggunakan penilaian kita sendiri sesuai dengan takdir masing-masing, mendapat keselamatan dari penderitaan dan rasa sakit atau kutukan dalam kekayaan. Allah mengetahui apa yang terbaik bagi makhluknya. Hanya Allah yang mengetahui nasib kita. Perwujudan dari nasib itu adalah keadilannya. Allah adalah Al-Adlu. Dia membenarkan dan meluruskan segala sesuatu dengan adil dan penuh keadilan. Dia selalu memberikan keadilan yang hakiki melalui kebijaksanaannya, tanpa ada kesalahan. Dia memberi kepada siapapun yang dia kehendaki dan menempatkan segalanya dalam urutan yang semestinya. Istilah adlu tidak digunakan secara langsung di dalam Al-Quran, tapi ada beberapa ayat yang membahasnya tentang keadilan. Sungguh, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah, dan jika ada kebajikan, niscaya Allah akan melibat gandakan dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Surat An-Nisa ayat 40. Kita wajib meyakini bahwa Allah Maha Adil, dan kita juga wajib berlaku adil dalam kehidupan. Allah Maha Adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisinya yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan karena keturunan, kekayaan, atau bahkan jabatan. Dekat jauhnya posisi orang dengan Allah hanya diukur dari seberapa besar mereka berusaha meningkatkan takwa. Makin tinggi takwa seseorang, makin tinggi pula posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah, begitupun sebaliknya. Al-adlu adalah sikap yang harus dimiliki setiap orang yang beriman dan harus diamalkan pada kegiatan sehari-harinya dalam rangka menegakkan keadilan kepada siapapun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri. Cukup segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.